Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Jumat merupakan hari terbaik dibanding hari lainnya. Di dalamnya terdapat banyaklah hikmah dan keutamaan. Karenanya pada hari Jumat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, seperti baca Al-Quran, sholawat, dan zikir. Memperbanyak zikir sangat dianjurkan saat setelah sholat Jumat. Hasan bin Ahmad Al-Kaf dalam Takrirat Al-Sadidah menjelaskan bahwa setelah selesai sholat Jumat, sebelum beranjak dari tempat duduk, dianjurkan membaca surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing sebanyak 7 kali. Berbicara mengenai hari Jumat, mengingatkan saya akan kisah keutamaan sholat Jumat dan seorang laki-laki yang dimudahkan urusannya oleh Allah. Sahabat, simak kisahnya berikut ini. Pada suatu zaman, hiduplah seorang yang bernama Hamid Al-Lafaf. Kemudian pada suatu hari Jumat, ia mendapatkan 3 masalah atau 3 musibah kepadanya. Musibah yang pertama adalah keledainya hilang lari entah kemana. Yang kedua adalah tepung yang ada di sebuah tempat penggilingan yang sedianya akan dia ambil ternyata juga hilang. Hal yang ketiga yang semakin membuatnya lengkap kegalauannya adalah sebentar lagi ia harus berangkat menunaikan ibadah sholat Jumat. Namun, di saat yang sama, pekerjaan menyirami tanah telah juga menunggunya. Saat itu ia benar-benar berpikir untuk memilih mana yang harus dikerjakan, berangkat sholat Jumat atau menyirami tanah. Aku harus berangkat ke masjid. Namun, aku juga memiliki pekerjaan yang harus aku kerjakan. Namun, bukankah pekerjaan ukhrawi harus lebih didahulukan? Kata Hamid dalam hati. Ia memutuskan untuk memilih dan mendahulukan sholat Jumat. Ia kemudian berangkat ke masjid. Sepulangnya dari sholat Jumat, di rumah ia mendapati 3 keajaiban tentang 3 masalah yang sebelumnya ia hadapi dan membuatnya sangatlah bingung. Urusan keledai, tepung, dan pekerjaan menyirami tanah kini telah selesai. Selain membuatnya merasa lega, namun hal ini juga membuatnya bertanya-tanya dengan heran. Kok bisa? Kira-kira begitu katanya dalam hati. Untuk mendapatkan jawaban, ia bertanya langsung kepada sang istri. Sang istri pun mulai menjelaskan kepada suaminya. Ketika suaminya Hamid berangkat melaksanakan sholat Jumat itu, ia mendengar suara ketukan dari balik pintu rumahnya. Ia mengintip siapa yang ada di sana. Ternyata yang ia lihat adalah keledai miliknya yang dikejar-kejar oleh harimau. Aku segera membuka pintu dan ia keledai masuk ke dalam rumah, kata sang istri tercinta. Selanjutnya sang istri buka suara tentang siapa yang telah menyirami tanahnya. Ia mengatakan pohon nangka yang ada di sekitar rumah mereka ternyata ingin tanah tempatnya tumbuh disirami. Oleh karenanya pohon nangka itu tiba-tiba memancarkan air dan menyirami dirinya sendiri. Sangatlah aneh bin ajaib. Air itu akhirnya membasahi tanah kita, wahai suamiku, kata istri menjelaskan kepada Hamid juga dengan terheran-heran. Terakhir mengenai tepung. Ternyata tepung miliknya itu juga tidak hilang, hanya saja diambil tetangganya tanpa disengaja. Ceritanya si tetangga itu juga memiliki tepung yang hendak digiling di tempat penggilingan. Setelah tepung selesai digiling, ternyata ia salah ambil tepung milik Hamid. Ketika sampai di rumah, si tetangga sadar bahwa tepung yang ia bawa bukan miliknya. Sesegera mungkin si tetangga itu pergi mengambil tepungnya kembali dan mengembalikannya ke rumah si Hamid. Mendengar cerita ajaib tersebut, Hamid pun berkata sembari mengangkat tangan, "Ya Allah, aku telah melaksanakan kewajiban ibadah. Kini Engkau telah mencukupi 3 kebutuhanku sekaligus. Alhamdulillah ya Allah." Kisah ini termaktub dalam kitab An-Nawadir karya Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi. Lewat kisah ini kita bisa menjadi paham bahwa urusan akhirat harus lebih diutamakan daripada segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu." Yang mana artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan membukakan jalan keluar baginya dan ia memberikan rezeki dari arah yang tidak akan disangka-sangka. Quran surah At-Talaq ayat 2-3. Janji Allah Subhanahu wa taala tentang ayat tersebut menurut Jalaluddin Al-Mahalli adalah berupa jalan keluar dari segala derita, kesusahan dan kesedihan, baik di dunia dan di akhirat. Sehingga dapat dipahami, wahai sahabat, bahwa ketakwaan dan kebahagiaan seseorang adalah 2 hal yang berbanding lurus. Ketika seseorang semakin takwa, maka ia akan semakin bahagia. Begitu sebaliknya.
Walhasil, segala hal yang ada di seluruh alam raya ini adalah milik Allah. Jika seseorang ingin mendapatkan kebahagiaan, maka hendaknya selalu mendekat kepadanya, yakni dengan bertakwa, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang banyak hal yang kita sangatlah bingung mengenai, seperti barang yang hilang secara tiba-tiba atau masalah yang datang terus-menerus. Sebenarnya itu adalah bentuk peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala penyelesaian akan Allah berikan setelah kita mendekatkan diri kepadanya. Semoga teman-teman semua dan seluruh sahabat dapat memahami daripada hikmah dari kisah ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.